Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Luar biasa kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama dengan Successful Emmanuel Ministry. Kami percaya Bapak Ibu dapat join di ibadah pagi hari ini karena rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa atas kita semua, sehingga kita dapat berjumpa melalui ibadah online ini untuk meninggikan, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari persiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, oleh karena kebaikan-Mu lah sehingga kami dapat datang beribadah pada saat ini. Bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi oleh karena kebaikan yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat-saat di mana kami tidak setia kepadamu, firman-Mu berkata, Engkau tetap setia karena Engkau tidak dapat menyangkal dirimu bahwa Engkau adalah pribadi yang setia. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia setiap pagi bersama-sama beribadah bersama dengan Successful Emmanuel Ministry. Kami datang karena kami rindu mengalami hadirat-Mu. Kami rindu mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena dengan perjumpaan dengan Engkau kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus semua dapat berjalan dengan baik. Wifi kami, gadget kami, semua yang kami pakai untuk ibadah online pagi hari ini dapat berjalan dan berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penghalang-penghalang yang membuat kami tidak dapat beribadah pagi hari ini, tapi semua berjalan dengan baik. Semua yang ada berjalan dengan luar biasa karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia luar biasa. Kami percaya bahwa Immanuel, umatnya adalah umat yang bangkit, menyerukan nama Yesus, bangkit dan menjadi pemenang. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan lagi, bangkit, 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 serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Angkat tanganmu. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Bapak, kami mau bangkit karena di dalam Engkau ada kemenangan, karena di dalam Engkau ada kemuliaan, karena di dalam Engkau ada terobosan. Haleluya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, bangkit, 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 serukan nama Yesus. Kami serukan namamu Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Umat Tuhan bangkit, serukan namanya yang ajaib. Haleluya, katakan. Oh, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Oh, bangkit, 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 serukan nama Yesus. Mari maju, oh maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama Yesus, katakan, oh nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, oh nama Yesus, nama, katakan lagi, nama Yesus, nama, oh nama Yesus, nama Yesus, oh nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kebaikan dan berkat dalam kehidupan kami. Nama yang memberikan kekuatan, yang membuat kami dapat menghadapi apapun, hanya di dalam nama Yesus. Dan umatmu, umat pemenang di tempat ini, Immanuel Ministry, kami memuji Engkau, karena Engkau Tuhan Yesus, kekuatan kami yang sejati, yang tidak dapat kami temui di tempat lain. Oh yes, mari kita angkat tangan kita dimanapun engkau berada dan mengikuti ibadah online ini. Angkat tanganmu, mari sembah Yesus. Terima kasih, kami memuji. Oh, kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus.
kami bersyukur Kau setia. Terima kasih, kami ada oleh karena kasih setiamu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami mengakui bahwa hanya Engkau dan kebaikan-Mu yang selama ini dapat kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Abah. Katakan sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Engkau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau setia, Kau selalu setia. Tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya kami kan setia, amin, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan sekalipun, sekalipun ku
Aku berjalan dalam lembah gelap. Amin. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Ada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan kepada Dia, Dialah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kami yang berjanji, dan Kau tak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Terima kasih Tuhan di sepanjang hidupku. Oh, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari umat Immanuel katakan ini dengan segenap hati dari rumahmu. Lah Tuhan, katakan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku kan amin, mengasihi-Mu. Oh, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi naikkan itu. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kau yang setia menyertai kami, selalu setia. Terima kasih Yesus, Kau sungguh setia. Penyertaan-Mu, pimpinan dan anugerah-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Kau luar biasa. Kami memuji Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Tak habis-habisnya hamba-Mu mengucap syukur untuk hari-hari yang Kau sediakan buat kami. Hamba pernah berjanji bahwa sisa hidup hamba buat Engkau Tuhan. Hamba siap serius dengan Engkau Bapa. Pakailah aku sebagai saksi-Mu Tuhan. Biar kemanapun aku pergi, aku akan katakan Engkau Tuhan yang baik. Tidak akan pernah aku ganti nama-Mu kepada nama yang lain Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Hamba rindu seluruh bangsa menjadi murid-Mu Tuhan. Hamba akan terus berjuang sampai hamba kembali kepada Bapa di surga. Hamba tidak akan berhenti untuk menginjil, untuk menyampaikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkata-katalah Tuhan, karena hamba-Mu sudah siap untuk Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Bapa. Sehingga melalui perkataan lidah bibir hamba-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Teristimewa untuk hari ini di mana kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan perintahkan kita untuk pergi. Kita buka dulu ayat panduannya, Matius 28 ayat 19. Kita selidiki di sini. Kita akan share firman Tuhan supaya Anda mengerti akan kebenaran. Matius 28 ayat ke-19. Karena itu pergilah, diperintah Tuhan, suruh pergi kita. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya mereka yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Tuhan perintahkan kepada kita semua yang sebagai murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi Dia. Apakah yang maksud dengan saksi? Yaitu menceritakan pengalaman hidup saudara kepada banyak orang bahwa Yesus selalu menolong orang yang benar. Ingat saudaraku yang ada di rumah, kalau kau saja hari ini menghadapi masalah atau persoalan atau penyakit, berjanjilah kepada Tuhan untuk menjadi saksi. Maka saya percaya kalau engkau berjanji di dalam dasar hatimu yang paling dalam, penyakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Apapun penyakitnya, termasuk kanker yang stadium akhir. Asal kau berjanji mau jadi saksi Tuhan, Tuhan sanggup sembuhkan. Tapi jangan coba-coba menghina nama Yesus, pasti nyawamu hilang. Sudah begitu banyak contoh orang yang menghina Tuhan Yesus. Ada yang pakai kitab taruh di pantat langsung mati. Mereka menghina kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, cabut nyawa mati langsung. Masih gak takut, bingung saya. Wow, nanti lihat akhirnya akan bergelimpangan manusia-manusia yang tidak mau menjadi saksi Tuhan. Malah merusak nama Tuhan, mengganggu nama Tuhan. Dia yang begitu baik, yang tidak punya dosa,
Sudah mati di kayu salib masih dibilang bukan. Dasar manusia itu bebal. Tidak pernah mau percaya. Tapi kita berbeda. Kita orang yang percaya, yang pasti diselamatkan. Coba kita buka dulu dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 12. Santai aja belajarnya ya. Kisah 4 ayat 12 dikatakan apa di situ? Sebab di bawah kolong langit ini dikatakan tuh ya. Dan keselamatan, ingat saudaraku yang sedang mendengar khotbah ini, supaya Anda tidak goyang lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu itu, saya pernah membaca dalam kitab Yesaya bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun, termasuk kata-kata yang sama. Tapi perbedaannya adalah, waktu saat saya membaca kisah Yesaya 43 itu, saya mikir Yesus bukan Tuhan. Karena keselamatan tidak sama siapapun, tidak ada. Hanya dalam nama Tuhan, ya kan? Ternyata setelah saya selidiki, saya mendapatkan hikmat dari Tuhan ketika saya lihat Raja Salomo, terus Raja Daud, kok hidupnya kacau gitu. Saya protes dengan Tuhan. Dengan baik-baik saudara yang sedang belajar, kita share firman Tuhan hari ini. Kok Salomo tega ya? Kakak kandung dipotong lehernya, hanya minta seorang wanita untuk jadikan istri, dipotong. Saya nggak terima itu. Saya lihat Daud yang begitu disayang Tuhan, kok istrinya banyak banget, anaknya banyak. Pantas ini tukang protes. Saya bingung, ini ayat kenapa begini? Saya mulai ragu-ragu, saya duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan langsung bicara, itu sebabnya aku datang ke dunia. Kau tidak melalui aku, tidak akan selamat. Betul? Mungkin Anda akan menyelidiki lebih dalam lagi. Kita secara real, nyata. Kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Karena dia mau berkorban supaya kita percaya kepada dia. Ada sebuah cerita, seorang ibu yang begitu sangat sayang sama anaknya, sampai anak ini tidak mau menikah dengan wanita lain karena dia takut ibunya disia-siakan. Anak ini sudah umur 46 tahun, tidak mau menikah. Ibunya sudah tua, sudah 80 lebih. Kenapa kamu menikah, nak? Nak, ma, aku sangat sayang mama. Aku tidak mau kalau mama itu nanti setelah aku nikah, aku tidak sayang lagi sama mama. Karena tidak ada mama pengganti. Mama satu-satunya ada mama saya selama saya hidup. Aku mengalah kalau mama sudah pergi ke sorga, baru aku mau menikah. Dia tidak mau lukai hati ibunya. Ibunya sedih sampai jatuh sakit. Singkat cerita, tolong dimatiin, udah dimatiin ya. Singkat cerita dia sakit. Nah, anak ini yang saking sayangnya sama orang tuanya, dia pergi ke hutan, dia cari barang-barang untuk beli obat. Ternyata dia tidak dapat apa-apa. Biasa dapat kayu untuk dijual, ada kayunya tidak ada yang mau beli. Dia takut ibunya meninggal. Ibunya karena papanya dulu seorang mengerti sinseh ya, mengerti bikin surat obat. Ada surat peninggalan itu dari ayahnya. Ini nak, beli obat ini, pasti aku sembuh. Nah, anak ini pergi, sebentar. Dia tidak bilang bahwa dia tidak punya uang. Lalu dia lari ke toko obat. Nah, dapat 3 bungkus obat itu. Dia tidak bayar. Dia bawa kabur. Saking pengen bela ibunya. Diudak sama pemilik toko, 2 orang. Di tengah hutan dia ketangkep. Karena dia nekat. Dia pikir lebih baik gua mati daripada ibuku mati, dia bilang. Dia berantem, dikerubutin 2. Dia menang. Dua-duanya dibunuh itu. Saking takut ayah ibunya mati, dia bunuh 2 orang itu.
Nah, ibunya selamat, tetapi dia ditangkap. Waktu itu raja begitu terkejam, barang siapa membunuh oleh satu orang akan digantung. Itulah undang-undang pada zaman itu. Akhirnya disidang anaknya, dan betul anak ini digantung. Dan waktu saat terakhir, raja bertanya, apa permintaanmu sebelum aku gantung kamu? Aku hanya minta ketemu dengan ibuku terakhir kali. Boleh. Tapi aku tahu dari kejadian semua yang sudah waktu saat dihakimi, disidang, raja tahu bahwa dia membela orang tuanya, demi orang tuanya, sampai dia membunuh. Besok apabila lonceng ini tidak berdentang 3 kali, pas jam 6 pagi, berarti kamu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau bunyi teng, kamu akan mati. Karena saya akan tarik itu, dia akan diikat tali sini, pakai bangku, bangkunya ditarik langsung ngegelantungan. Itu. Nah, dia minta ibunya datang. Ibunya tanya, kenapa nak kamu lakukan itu? Lebih baik aku yang mati daripada kamu yang mati. Aku sudah tua. Tidak mama, lebih baik aku yang mati. Raja bilang kalau besok lonceng ini tidak berbunyi, anak ini selamat. Ibunya manggut-manggut. Ya sudah, kalau begitu saya berpisah. Pulanglah, anak ini tetap masuk lagi ke penjara. Besok jam 6 tepat, dia sudah di tiang gantungan. Nah, pas jam 6 pagi, rakyat sudah kumpul, ada 10.000 orang menyaksikan kematian anak yang baik ini. Saat jam 6 ditarik sama Algojo, karena lonceng dulu besar sekali. Seperti rumah besarnya gitu, jadi bisa kedengar seluruh penjuru negara. Tunggu ya. Saya nggak boleh kena dingin. Jadi pas jam 6, Algojo 2 orang tarik, besar-besar badannya, tarik. Bah, ternyata nggak berbunyi. Buh, kaget raja. Loh kok tarik lagi? Tarik lagi. Buh, sampai 3 kali tidak berbunyi. Langsung diperintahkan lepaskan anak itu. Berarti Tuhan mengizinkan anak ini diselamatkan. Semua orang bertepuk tangan untuk ibu ini. Untuk ibu ini apa? Untuk anak ini. Anak ini lari dari tempat tiang gantungan itu ke bawah tiang apa tuh namanya? Lonceng. Dia sujud depan lonceng itu untuk bilang terima kasih karena lonceng tidak berbunyi, ya kan? Begitu dia lihat, kok ada tetesan darah dari atas. Cerah, cerah. Banyak sekali. Ternyata jatuhlah sebuah mayat. Bluk. Ibunya mati. Karena ibunya pelukin itu, gentai itu. Supaya nggak berbunyi. Teriak anak itu. Ibu, kenapa engkau mau mati buat aku? Bisa nggak anak itu melupakan? Sampai dia mati nggak akan bisa melupakan. Itulah Yesus kita. Dia mau mati menyelamatkan kita. Supaya semua orang menjadi percaya dan tidak akan melupakannya. Pengorbanan Tuhan itu sama dengan ibu ini. Tepuk tangan yang keras, Pastor. Saudara yang saya kasihi, selama kita berada di bumi, Yesus tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia berkata kepada Bapakku bekerja sampai sekarang. Dia berdoa untuk supaya semua orang percaya pada dia dan diselamatkan. Kita buka Yohanes 5 ayat 17. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus nggak pernah berhenti bekerja
untuk menyelamatkan manusia. Betul? Pak Andreas, supaya saya lebih jelas, supaya ngerti apa contohnya Yesus bekerja. Betul nggak setiap manusia dikasih masalah? Persoalan, penyakit, supaya orang itu percaya. Itu pekerjaan dia. Maka bersyukurlah dengan penyakit, anugerah itu. Bersyukurlah dengan masalah dan persoalan, karena kau ditegur. Supaya kau percaya dengan dia. Barang percaya dengan dia, selamat. Maka kalau Anda yang ada di rumah sakit, berjanjilah jadi saksi Tuhan. Karena waktu saya sakit, begitu. Tuhan nanti akan lihat bagaimana saya akan jadi saksi Tuhan. Maka setiap saya khotbah, selalu ada kesaksian. Itu janji saya pada Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas, Yesus tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Begitupun saya. Saya tetap mengajar. Kemarin juga dalam keadaan lemah. Saya batuk, tapi saya tetap semangat melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan. Melayani Tuhan, jangan pikir-pikir. Tetap layani Tuhan. Pasti Tuhan berikan kekuatan. Sebagaimana saudara, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan. Bagaimana kita, maukah kita sepenuh hati melayani Dia? Mengerjakan pekerjaannya yang sisa ini. Ayo serius. Saudara yang ada di rumah, pergilah kamu. Kalau hari ini kau berjanji untuk menjadi saksi Tuhan, penyakit kamu pasti disembuhkan. Toko kamu yang sepi jadi ramai. Asal janji hari ini, berdoalah. Ayo, saya mau berdoa buat saudara. Bagian dagang, yang bekerja, yang sekolah, yang mungkin sakit di rumah sakit, mungkin dalam perjalanan, berhenti sebentar, pinggirkan mobilmu. Saya mau berdoa, jadilah saksi Tuhan. Supaya ketika engkau berjanji pada Tuhan, maka engkau pasti dapat diselamatkan. Dan engkau akan naik ke level berikutnya. Dan kau lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Percayalah, waktunya sudah semakin dekat. Dekat ini bukan berarti kematian. Dekat Tuhan akan makin cepat menolong Anda. Mari kita berdoa. Bapak, engkau melihat yang toko yang sepi. Engkau mereka yang sakit. Mereka mengangkat tangan, berjanji untuk jadi saksi Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Maka aku percaya siapapun yang mendengar khotbah hari ini, minggu yang cerah ini, kalau kau betul-betul berjanji di dalam hatimu yang paling dalam untuk menjadi saksi Tuhan, percayalah engkau akan disembuhkan hari ini. Dan toko yang sepi akan menjadi ramai. Bagi saudara yang bermasalah, masalah akan selesai. Bagi anakmu yang bebal, yang bandel tidak mau sekolah, dia akan sekolah kembali. Percayalah itu. Asal ingat pesan saudara, janji saudara. Jadilah saksi Tuhan. Dalam nama Yesus. Percayalah hari ini Tuhan menjawab doa saudara. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Kini tugas itu ada di pundak kita. Tuhan Yesus memberi perintah kepada setiap orang untuk memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semua. Sampaikan firman Tuhan. Sampaikan kebaikan Tuhan. Saya percaya Anda akan dibela Tuhan. Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan ini? Nah, ini pertanyaannya. Banyak kali orang berdalih. Nanti saja, kalau saya sudah bekerja, baru saya mau pergi. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya, baru saya mau. Jangan seperti itu. Sebelum kau disembuhkan, sebelum kau ada pekerjaan, janji dulu. Saya akan siap pergi. Saya siap jadi saksi Tuhan. Pasti kamu akan dapat. Pantas begitu? Iya. Saya saksi dulu sama Tuhan. Saya cari kerjaan tanpa dikenalin, tanpa pakai di apa cesau ya. Di apa namanya cesau tuh? Pakai perantara. Saya berkali-kali kerja nggak pakai gituan. Saya pakai Tuhan. Selalu saya dapat pekerjaan. Dan Tuhan bela saya. Makanya kalau percaya jangan setengah-setengah. Harus full. 100% pasti dapat. Pasti saya akan menjadi saksinya. Nanti tuh, jika usahaku sudah pulih, aku akan ikut pelayanan. Itu kan tugasnya pendeta. Kenapa mesti saya yang bersaksi? Aku hanya jemaat biasa. Orang awam banyak macam-macam alasan.
Banyak orang Kristen yang masih terfokus mengejar materi dan kesibukan. Kadang-kadang, aduh, saya mau reuni nih. Belum waktunya kali. Kumpul dulu sama teman, nanti baru saksi. Masih banyak pula yang enggan dan tidak tergerak hatinya untuk terlibat dalam penginjilan. Ingat, selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Yesus. Memberitakan Injil adalah tugas yang tidak bisa ditawar-tawar. Amin. Karena hidupmu itu anugerah. Ya, hidup itu anugerah. Karena kamu disayang Tuhan. Nafas aja itu dari Tuhan. Kau nanti kalau bangun tidur nih, lagi tidur. Ya, terus Tuhan bilang, aku enggan bangunin kamu. Matilah kamu. Betul nggak? Jangan alasan. Makanya saya bilang sama istri saya, sama Cici, nggak ada alasan untuk apapun untuk Tuhan. Saya selalu siap buat Tuhan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, selagi kita masih diberi kesempatan untuk memiliki tubuh yang sehat, selagi masih ada waktu, jangan sia-siakan waktu. Kesempatan yang ada, mari kita terlibat di dalam memberitakan Injil. Saya percaya saudara akan kuat. Amin. Ya. Nah, memberitakan Injil begini. Banyak kali orang suka mikir begini. Saya nggak bisa khotbah, Pak Andreas. Bagaimana saya bisa menginjil? Nah, menginjil itu harus khotbah. Hidupmu itu kalau berbuat baik, menolong orang lain, nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, itu sudah menginjil. Karena orang lihat, ini orang baik banget ya. Kamu agama apa sih? Kristen. Itu menginjil. Karena kamu percaya Yesus, maka kamu punya hidup seperti ini. Itu menginjil. Bukan menginjil berarti khotbah aja. Nggak perlu khotbah juga bisa menginjil. Dengan perbuatan kita yang baik. Contoh ya. Sekali waktu, saya waktu itu di tahun ya 80 lah. Apa 79. Ada yang belum lahir ya, di 9-nya. Kamu sudah ya? Saya ada di Ancol. Ini banyak ditiru oleh TikTok sekarang. Ini perbuatan saya sebenarnya. Saya mencoba untuk supaya menguji orang-orang yang baik. Makanya TikTok ramai sekali itu. Saya berempat, teman-teman berenang di Ancol. Lalu saya bilang, kamu punya uang? Punya uang? Iya ya. Kita kumpulin uang, nanti kita bagi-bagi. Kalau saya mau apa? Kamu diam aja. Aku yang kerja. Di situ ada supir bajai. Ada kira 8 supir bajai lagi nunggu. Ada yang lagi tidur, lagi ngerokok. Dulu kan bajai bebas ya masuk ke Ancol. Bang, antar saya ke Tanah Abang. Dari Ancol ke Tanah Abang kan jauh. Ya kan? Berapa duit bang? Ya 20.000. Set. Bisa gak bang tolong saya? Saya punya uang cuma 4.000. Antar ke sana. Gak punya duit jangan pergi. Jangan naik bajai, jalan kaki gitu. Teman saya, kalau ngomong begitu sih? Kamu sih udah diam aja. Yang teman denger dong semua. Betul kan? Sebelahnya lagi. Bang mau ngantar saya bang? 4.000 ke Tanah Abang. Enggak. Memangnya saya nggak beli bensin. Oh, yaudah. 2. Nyebrang. Abang mau antar saya 4.000 ke Tanah Abang? Enggak. Tiba-tiba yang di ujung. Sini dek. Punya rokok nggak sebatang? Saya mau rokok. Saya antar kamu. Teman saya kan perokok semuanya. Saya kan nggak ngerokok. Ada nih. Ya udah. Nih rokok. Wah dia langsung rokok. Ayo saya antar. Berempat loh. Naik bajai. 4.000 bayar. Bang. Abang orang baik. Saya sebenarnya sedang nguji bang. Abang punya udah nikah? Udah. Punya anak? Ada 2. Jangan kawin lagi bang ya. Enggak. Saya sayang anak saya, sayang istri saya. Enggak akan saya kawin lagi. Bagus. Mampir tuh.
Kan di Ancol kan dulu banyak orang jual kelapa, jual kerang, jual ikan dulu pinggir jalan. Dulu masih boleh pinggir jalan tuh, tahun 70-an. Kita makan kelapa dulu bang. Katanya nggak ada duit lagi, makan kelapa, tenang aja. Langsung. Ternyata supir bajai ini tukang kelapa juga. Maka dia bisa pilih, nih kelapa yang bagus ini. Dia potong cepet, pak. Tukang kelapa bengong, pinteran lu katanya. Ya, dia senang soalnya. Dia nggak percaya saya tuh kok punya duit gitu. Tadi bilang nggak punya duit. Makan kelapa kita satu-satu. Si abang juga makan kelapa, kita bayar semuanya. Udah jalan. Senyum-senyum tukang bajainya. Bang, mampir ke warung. Saya mau beli Mari Regal, 1 kaleng black. Misalnya gitu. Yang 1 kaleng itu tuh bekal istri. Oh iya. Wah, saya beruntung banget nih gitu ya. Dikasih, itu kan mahal. 1 kaleng itu tuh yang pakai rantai. Yang gede itu. Berhenti. Terus saya beliin kecap. Saya beliin micin. Semua alat dapur saya beliin semua. Sampai banyak. Teman saya senyum aja. Kumpulin duit kita semua. Itu kerjaan saya. Udah selesai. Sampailah kita di rumah. Teman saya langsung kasih 20.000. Saya kasih 10.000. Teman saya satu jadi 100.000. 4.000 jadi 100.000. Bayangin. Duit dulu 100.000 gede. Waduh. Bengong nggak bang itu? Pertanyaan saya, betul nggak dia cerita pulang ke rumah sama istrinya? Betul nggak jadi saksi? Sekali waktu saya ketemu dia, sudah dagang teh botol. Di mana? Di tol. Tol Pluit yang menuju ke Priok. Di situ dia dagang. Ketemu saya sih dipanggil. Kok abang siapa? Saya ingat bapak mukanya nggak berubah. Kenapa? Bapak dulu pernah naik bajai saya. Sekarang saya sudah kaya pak. Hah? Iya, saya sudah jadi Kristen. Tepuk tangan Mbak Jess. Gara-gara itu, dia jadi Kristen. Saya beliin televisi. Karena kan udah lama sekali, dia bisa ingat. Kenapa? Saya selidiki gini. Apa bukti-bukti bahwa saya naik Bapak punya bajai? 4.000 perak. Ingat gak? Oh bener. Bapak beliin saya Regal. Wah ini bener orang ini. Waduh, terharu saya. Saya udah jadi, maaf ngomong, udah jadi orang kaya saya. Udah tinggal di Pluit kan. Waduh. Bapak punya televisi, ada yang bulat, yang segi 4 tuh. Yang monyong, yang gendut. Ganti tabung tipis pak. Beli lagi, wah. Besokannya dia bawa istrinya, anaknya, saya lihat, waduh. Semua bilang terima kasih. Itulah saksi Tuhan. Tepuk tangan lagi keras Bacis. Makanya ketika kita menginjil, kita memberitakan Injil, Tuhan akan pimpin kita. Dan kita bisa dipertemukan dengan orang yang aneh-aneh. Yang membuat kita rasa diberkati Tuhan. Hari-hari belakangan ini banyak orang tidak mau bersaksi. Takut. Kita buka. Ayo kembali lagi Matius tadi 28 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus ayat 20-nya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita menginjil, jangan takut. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kita dikasih tahu bahwa aku menyertai kamu senantiasa, berarti terus-terusan. Sampai pada akhir jam, termasuk keuangan. Nggak akan takut. Kenapa mesti takut? Ya, walaupun kita kehabisan uang, Tuhan bisa kasih uang. Sekali waktu saya ada pelayanan ke Kupang. Kalau tidak salah saya waktu itu pergi kalau nggak salah 13 orang. Saya habis 68 juta. Ya. Karena bayar hotel sendiri, makan, dan bayar tiket pesawat.
Waktu itu tiket pesawat masih ya 1 juta lebih lah. Tapi kan ini hotel sama sekali nggak dibayarin. Saya pikir dibayarin, saya tungguin di lobi yang ngundang saya. Padahal itu waktu maaf ngomong ya, bukan kita cerita uang ya. Seenggak-enggaknya kan ya ada tanda ucapan terima kasih gitu ya. Maksudnya kita sudah datang nggak dibayar, hotel bayarin kayak gitu ya, makan kita bayar sendiri. Nungguin, Pak, gimana? Pak Anas sudah pulang? Udah check out? Belum. Bapak mau ketemu di sini? Oh enggak, nanti di bandara saja. Oh iya. Ya udah, saya pikir nanti di bandara kali gitu ya. Nah, Pak Anas bayar dulu aja itu hotelnya. Oh saya bayar berapa? Ya mungkin ada hampir 15 juta saya bayar. Nah udah sampai di airport. Padahal itu 2 kali ibadah KKR, 2 kali ngitung uang, capek. Itu bukan kita ngomong soal uang ya, kayak gunung. Memang sih di daerah itu uangnya Pak 2 ribuan, 5 ribuan doang, memang nggak ada yang gede-gede. Tapi seenggak-enggaknya kan ya, orang kalau ingin diberkati, berkatilah orang yang dipakai Tuhan, betul kan? Ya enggak, kamu kan menabur akan menuai kembali. Ini ya saya bilang 200 ribu kek, kita udah habis 68 juta, enggak sama sekali, ya udah, padahal dia orang kaya di daerah situ. Ya sudah selesai, saya nggak pikirin lah. Nah ini yang menjadi persoalan adalah ketika sampai kita saya bilang saya sudah di bandara nih Pak. Oh yaudah entar saya datanglah dia. Sampai sana, saya diwakilin sama teman sama Pak Jimmy sama Pak Heri. Langsung nyamperin dia, kasih terima kasih Pak pelayanannya Pak ya. Semuanya sudah berjalan lancar, semoga tidak bosan, tidak kapok. Nanti datang lagi, oh ya terima kasih. Saya pikir dia langsung nanya, nomor AC-nya berapa gitu kan ya. Kalau enggak, tinggalnya begitu. Ya udah kan kita balik. Saya kan nggak mungkin nagih apa. Saya udah janji komit saya bahwa saya nggak akan minta. Ya udah saya balik aja. Tapi teman-teman nggak percaya. Nggak dikasih kok, enggak. Oh kebangetan kok, masa begitu ya. Nah dalam pikiran saya mereka kisah-kisik. Dan anggapan saya mereka nggak percaya bahwa saya nggak dikasih gitu kan. Saya bilang udahlah, Tuhan kita hidup kok. Aku cinta banget sama dia. Andai kata nggak dibayar pun, nggak dikasih, aku tetap melayani. Tenang aja. Udah. Tapi hati sedih dong kalau nggak dipercaya ya kan. Yang terima duit kan saya. Ya udah enggak. Jadi pan di lounge tuh, mereka pada makan berkelompok. Saya sendirian. Berkelompok pasti ngobrol dong. Saya sendiri soalnya. Ya udah. Saya tanya Tuhan, aku suka kamu. Pikiran kamu positif. Ya Tuhan. Ntar telepon akan berbunyi. Kamu siap-siap. Itu jelas suara itu. Bener. Bunyi telepon saya. Saya angkat. Halo. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Koko di mana? Di Kupang. Betul kan? Tuhan bilang Koko lagi pelayanan ke daerah. Oh iya, kenapa emang? Tuhan suruh bantu Koko nih. Ya, saya WA ya, saya transfer ya. Oh, terima kasih ya. Nangis saya tuh. Langsung dia ngomong Tuhan. Begitu saya lihat, dia kirim WA-nya 50 juta. Tepuk tangan gua aja. Kurang 18 juta. Udah cukup lah. Orang harap cuma 200 ribu kok. Dikasihnya 50 juta. Saya bilang masih Heri, Tuhan bayar langsung. Wih cepet amat. Si Jimmy bilang, kok kamu disayang Tuhan? Makanya saya bilang, jangan berhitungan sama Tuhan. Tuhan pelihara kita. Diam aja. Jangan suka berharap. Diam. Udah terbang. Hati udah lega. Karena 18 juta kan. Tapi tetap aja 18 juta kan duit. Ya kan? Udah. Tapi saya sama Tuhan sedikit pun saya nggak pernah. Itu sedang ngucap syukur. Dikembaliin 50 juta. Begitu turun di bandara. Buka sekali telepon kamu cepat. Aku bicara sama seseorang. Oh. Langsung buka. Ada SMS. Koko saya dapat perpuluhan dari papa. Tolong dong. Nomor AC-nya saya mau kirim uang. Buset. Luar biasa ini. Siapa ini orang? Saya telepon balik dong. Halo siapa ya? Grace Koko. Koko inget gak waktu saya mau pergi Israel saya kurang uang. Koko yang tambahin. Sekarang saya mau pulangin nih kok. Saya dapat perpuluhan dari papa.
Mau kasih, bukan dari papa bonus, mau kasih per bulan buat Koko. Dia bilang gitu. Oh ya udah, kirim 20 juta. Tepuk tangan buat Yesus. 70. Masih lebih? Buat saya. Tepuk tangan buat Yesus. Apakah pernah Yesus berhutang? Makanya kalau Anda nggak percaya Yesus, bodoh. Manusia terbodoh adalah orang nggak percaya Yesus Tuhan. Itu bodoh. Saya berani katakan ini karena saya mengalami begitu banyak pesan Tuhan. Janji Tuhan. Bukan sedikit, banyak. Satu lagi. Biarinlah kelar, nggak kelar-kelar deh. Ya. Saya pergi Israel. Waktu itu masih zaman roaming. Ingat, handphone roaming. Belum ada kayak sekarang. Ya, bisa beli. Dulu nggak bisa roaming gitu kan. Udah. Lagi di mobil bus, telepon saya lupa matiin, bunyi. Waduh. Ya Bu, siapa Bu? Oh orang Batak. Pak Andres tolong doain saya dong. Ibu, saya lagi di Israel, nanti roaming. Saya juga tahu roaming, dia pikir yang bayar dia. Kan saya yang bayar. Roaming, iya udah, Pak Andres kok begitu sih? Namanya doain orang aja. Oh iya Bu, cepet ya kita. Saya kan nggak mungkin doa langsung. Dalam amin, nggak mungkin. Saya pasti nyanyi dulu, nyembah dulu. Saya orang nggak begitu orangnya. Ya udah Bu kita doa ya. Nah di belakang nih jemaat, Koko udah doa aja. Kan nggak enak kalau kedengerannya. Saya nyanyi. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Itu kan lama. Iya kan? Udah. Di otak saya sedikit pun nggak mikir roaming. Saya udah kan selesai. Doa. Habis doa selesai. Panas jangan matiin dulu. Ibu roaming ibu. Saya udah. Iya nanti saya bayar roamingnya. Udah tenang aja. Cucu saya juga sakit. Aduh ampun deh. Tunggu ya. Saya panggil. Aduh. Wah. Dia panggil. Di belakang ngoceh ya. Itu satu bus. Matiin kok. Berapa duit bayarnya? Udah diam aja lah. Diam aja. Saya diam. Tuhan ngomong, aku bayar. Ya udah Tuhan, tenang. Dia udah ngomong gitu, amit, mantap dong. Udah diam. Udah nih, bener anaknya. Cuma pilek doang. Lagi main anaknya, lagi lari-larian. Anto, coba. Ya nih, panas nungguin. Doa dulu. Amin, selesai. Udah dong, matiin dong, plak matiin. Koko, tolong. Berdiri tuh di mobil semua ada 8 orang. Matiin. Berapa duit tuh roamingnya kok bayar tuh kok. Waktu itu kan saya pakai itu Satelindo. Tahu nggak Satelindo? Yang 0816 997499. Saya nggak usah lupa itu. Nanti kok bengkak lu bayar lu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Tuhan yang bayar. Saya nggak mau matiin. Tuhan bilang jangan matiin. Aduh. Saya tetap bukan suara Tuhan ya. Saya matiin. Nggak bisa mati. Saudara tahu, di dalam bus itu semua nggak percaya bahwa saya nggak bisa matiin. Rekayasa, Koko terlaluan dia bilang. Mereka marah-marah semua. Udah Tuhan bilang barusan dia yang bayar, udah biarin. Saudara, ini cerita bukan kosong nih. Pernah dengar nggak kesaksian ini? Belum pernah ya? Banyak ya kesaksiannya, luar biasa. Udah pulang pertama-tama. Tagihan pertama kan bukan pertagihan semua. Separuh, mungkin seminggu atau 5 hari baru bayar baru dulu. 2,5 juta. Dulu di tahun 2004 apa 2003. 2,5 juta tuh gede. Orang masih belum ada itu kok. Nggak kayak sekarang. 2,5 juta. Tagihannya, waduh. Maka saya tutup kan Satelindo. Tahu nggak saudara? Biar Anda tahu. Saya sama Tuhan. Memang karena kita akrab. Udah kayak anak sama papa. Bayar 2,5 juta Tuhan. Tuhan janji loh. 2,5 juta bayar. Itu kan malam. Saya baru terima. Kan saya baru pulang pelayanan. 2,5 juta Tuhan. Aku bayar. Berarti dia hidup gak?
Bangun pagi, habis doa jam 5 ada yang telepon, neng nong di depan. Siapa? Koko turun, saya Betty, Ibu Betty. Ibu Betty Rangkas, tahu kan? Kenal kan Ibu Betty? Bingung nih kok, gue pagi-pagi suruh nganterin amplop. Tanya Ibu Betty kalau nggak percaya. Apa Ibu? Nggak tahu nih pagi-pagi Tuhan suruh antar amplop buat Koko. Dia kasih nih. Saya bilang 2,5 juta nggak uangnya. Loh, kalau tahu? Tepuk tangan buat Yesus. Kau tahu? Ya Tuhan yang bilang. Saya buka depan dia, benar 2,5 juta. Tuhan bayar. Tolong saudaraku. Kalau saudara nggak cinta Yesus, bodoh. Yesus terlalu baik. Yesus terlalu mulia. Cintailah dia. Jangan cari yang lain. Saudara yang mengolok-olok nama Yesus, kau tanggung jawab nanti. Bodoh Anda. Terlalu berani menjelek-jelekin nama Yesus. Apa nggak lihat begitu banyak orang pada meninggal gara-gara mengolok nama Yesus? Hati-hati kalian. Saya katakan kalian akan masih ada pengampunan. Bertobatlah. Tinggalkan sifat buruk Anda. Jangan suka ganggu orang punya kepercayaan. Kita nggak pernah ganggu kalian. Tapi kalian ganggu kami. Tapi kalian akan melawan Tuhan kami. Yang hidup dan yang hebat. Bulan depan datang lagi. Tagihan 3,5 juta. Wow. Tapi satu ditolong, masa yang kedua nggak ditolong? Betul? Halo? Yesus kalau menolong tidak pernah setengah-setengah. Kembali lagi, saya tapi minta maaf dulu sama Tuhan. Sorry ya Tuhan ya, jangan marah. Bayar 3,5 juta lagi Tuhan. Saya pergi pelayanan di Geraha Kencana ya. Dia suka ikut Geraha Kencana ya dulu ya? Enggak ya? Yang di itu tuh, yang di Kebun Jeruk. Saya baru naik mimbar, kan biasa Pak Andres kalau mau sebelum naik mimbar kemana dulu? Toilet. Itu kebiasaan saya. Makanya sekarang kalau malam tidur begitu. Setelah 1 jam ngencing. Padahal bukan diabetes. Karena udah kebiasaan. Habis khotbah kan. Tuhan tuh baik. Saya ke WC. Ada ibu-ibu ngikutin. Udah saya masuk WC. Saya lihat. Loh kok di depan nungguin, dia punya gemuk ibunya. Ngapain ya? Saya jadi mau ngencing bingung. Kok diikutin ya, ada apa ini? Udah, saya keluar. Pak Andreas, kenapa? Rumah yang saya jual laku Pak Andreas. Ini saya mau kasih perpuluhan. Ini Pak Andreas. Saya langsung bilang, Bu, pasti 3,5 juta. Iya. Kok bener ya Pak Andreas ya? Iya, ibu masih ada tuh. Suka ikut doa pagi. Iya. Saya buka bener 3,5 juta. Tuhan gak pernah berkurang, gak pernah lebih, gak pernah kurang. Pas 6 juta dia bayar. Berarti Yesus ada apa sih enggak? Berarti Tuhan bukan? Makanya orang yang gak ngerti Tuhan itu bilang bukan Tuhan. Aduh. Percayalah. Ribuan saya ditolong Tuhan. Bukan ratusan lagi. Kenapa masih Anda ngolok-ngolok nama Yesus? Saya gak pernah ikut campur urusan orang. Kamu percaya syukur, gak percaya udah. Tapi tolong jangan mengolok nama Yesus. Dia Tuhan, benar-benar Tuhan. Ya, tolong hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Jadilah saksi Tuhan. Ya, maukah Anda jadi saksi Tuhan? Percayalah bahwa Anda akan pasti dibela Tuhan. Ya, karena Tuhan katakan Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada worship leader ya. Luar biasa. Setiap kali Koko menyampaikan firman dan kesaksian, sesuatu yang baru dan luar biasa disingkapkan oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Saya percaya jemaat Immanuel yang setia selalu ikut beribadah setiap minggu pagi secara online pasti diberkati. Dan bagaimana Koko menjadi teladan hidup akan penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya juga akan menjadi bagian dari Bapak Ibu yang selalu setia beribadah, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Koko tadi bilang, waktu kita menabur, kita pasti menuai.
Tuhan gak pernah berhutang. Waktu Bapak Ibu memberikan persembahan yang terbaik, dari hati keluar yang bersyukur. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setiap uang yang Bapak Ibu keluarkan untuk ditabur di pelayanan ini pasti dipergunakan untuk kebaikan banyak orang, pasti dipergunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Maka Bapak Ibu pasti akan melihat Bapak Ibu menabur, Bapak Ibu akan menuai. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, sungguh besar karya dan kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan kepada Koko Andreas dalam perjalanannya bersama dengan Cifoni dan seluruh keluarganya. Terima kasih untuk keberadaan hamba-Mu yang telah menjadi berkat, teladan, perjalanan iman di dalam kehidupan kami semua, khususnya bagi Immanuel, jemaat Immanuel yang setia, selalu mendengarkan dan menerima firman dari Koko. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya jemaat-Mu ingin dan kami semua ingin memberikan persembahan. Bapak memberkati, menguduskan setiap persembahan yang kami berikan. Waktu kami menabur, kami akan menuai. Dan kami percaya Engkau tidak pernah berhutang, Engkau yang memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak, begitu baiknya Engkau di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami menerima seluruh kebenaran itu, kami diberkati melalui kehadiran-Mu, dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang menyertai keberadaan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi berdoa untuk gembala kami, Koko Andreas, Cifoni dan seluruh keluarganya. Kami berdoa Bapak, semakin hari Kau pakai mereka semakin dahsyat dan luar biasa. Pengurapan-Mu, penuh pengurapan-Mu, lebih lagi memenuhi keberadaan Koko dalam menginjil, memberitakan kabar baik, menjadi saksi Kristus dimanapun Engkau menuntun dan memimpin langkah kehidupan pelayanannya. Engkau memberkati keberadaan hamba-Mu ini. Bapak, kami berdoa untuk kesehatannya, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Kami percaya ini bejana yang Kau pakai untuk menjadi saksi-Mu. Jamah, pulihkan, sembuhkan. Keberadaan Koko sepenuhnya ada di dalam kesehatan yang Kau berikan kepadanya. Dan kami percaya dia terus akan memberitakan Injil
Apapun harganya, kau akan terus melangkah menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk jemaat Immanuel yang setia datang dan beribadah setiap minggu secara online. Bapa memberkati jemaatmu. Mereka yang berjalan bukan hanya pintar untuk mendengar, tapi mereka juga pintar untuk melakukan kebenaran firman itu. Bapa memberkati setiap usaha, pekerjaan, setiap hal yang mereka lakukan. Biarlah mereka juga Engkau persiapkan untuk melihat mujizat, tanda-tanda keajaiban yang nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi saksi Kristus. Karena melalui berkat yang kau curahkan, itu mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Melalui kebaikan yang kau nyatakan, mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Mereka yang berbeban berat, Engkau angkat setiap beban mereka. Kau gantikan dengan kelegaan yang berasal daripada-Mu. Mereka yang melihat bahwa perjalanan kehidupan mereka menemui jalan buntu, Engkau membukakan pintu. Engkau adalah Tuhan yang menerobos dan membukakan setiap pintu-pintu yang baru bagi jemaat-Mu. Dan mereka melihat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa menyertai perjalanan mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang setia. Terima kasih juga berdoa untuk pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Engkau Tuhan yang berdaulat atas pemerintahan kami. Kami percaya Engkau memegang kendali sepenuhnya atas apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Dan Engkau sendiri dan rancangan-Mu akan digenapi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa untuk semua pengerja yang melayani, memberkati worship leader, singer, pemain musik semua. Dan tim media yang ada, Engkau memberkati setiap kami. Dan kami saat ini siap untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Manusiaku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila engkau hari ini sudah diberkati melalui kesaksian-kesaksian, pergilah kalian, jadilah saksi Tuhan. Di mana engkau sudah mendengar bahwa saya menjadi saksi Tuhan, di mana perjalanan hidup saya ini terlalu banyak kesaksian yang harus saya sampaikan. Tuhan benar-benar ada. Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua tangan saudara. Kiranya Tuhan akan memakai saudara, akan memberkati saudara, melindungi saudara, bahkan membuat Anda sehat sampai di hari tua, untuk melayani Tuhan, untuk pergi ke pelosok-pelosok bumi, untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Percayalah, sampai Maranatha, Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita, dan bahkan memberkati kita sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Shalom, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.